Infinix berulah lagi. Ketika brand lain mencoba mengirit-ngirit spesifikasi biar nggak rugi, Infinix malah gas tanpa grogi. Apakah ini cuma gimmick strategi biar mereka kelihatan melambung tinggi? Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan psikologi. Selamat menonton Pasien Urologi. Jadi ini adalah Infinix Note 30 dan yang ini adalah Infinix Note 30 Pro. HP yang bikin Infinix benar-benar punya branding Infinix. Infinix Note 30 sih bukan varian yang paling dicari ya, karena cuma selisih 600.000 kita dapat spesifikasi dan juga fitur yang lebih lengkap. Tapi buat beberapa orang 600.000 itu udah banyak ya. Bahkan kalau 2 juta dari 600.000 itu sekitar 30%. 600.000 juga bisa buat makan seminggu lebih. Jadi sekarang pertanyaannya, mending Infinix Note 30 atau Infinix Note 30 Pro? Kalau kita lihat perbedaan antara Infinix Note 30 dan 30 Pro, ada banyak ya. Emang secara chipset dia masih boring. Chipsetnya ya ini aja dari dulu G99 kayak udah template. Tapi di sisi lainnya banyak banget yang beda. Layarnya lebih bagus, fast chargingnya lebih besar, kameranya 104 megapiksel, wireless charging, plus ada charging padnya juga. Banyak memang. Tapi kenyataannya sekarang di pasaran untuk Infinix Note 30 Pro itu harganya udah nggak 2,8. Ketika saya awal-awal unboxing harganya itu 2,8 juta. Terus ketika video kemarin saya tayangkan, harganya udah naik, paling murahnya itu di 3,1 juta. Nah sekarang paling murah yang bisa saya dapat itu di 3,3 juta. Jadi selisihnya bukan 600.000 lagi, sekitar 900.000. Kalau 900.000 itu bisa cekin di Oyo buat 1 minggu. Ya emang prinsip ekonomi sih ya, semakin banyak demand dan supply-nya nggak seimbang ya logikanya harganya bakalan naik. Tapi untuk yang Infinix Note 30 ini harganya tetap dia nggak naik, harganya itu di 2,499 dan harga yang paling murah yang bisa saya temukan itu di 2,399. Nanti link pembelian yang paling termurah dari kedua varian ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Balik lagi ke pertanyaan, mending Infinix Note 30 atau Infinix Note 30 Pro? Jawaban simpelnya, kalau misalkan kalian ada budget lebih ya mending Infinix Note 30 Pro karena fiturnya lebih banyak. Tapi kalau misalkan uangnya mepet ya, Note 30 ini sebenarnya masih opsi yang lebih baik. Karena kalau kita bandingkan di kelas harga yang sama di brand lain ya 2,4 juta tanpa kita lihat operating systemnya, karena operating system itu preferensi tergantung kenyamanan masing-masing, kita lawankan dia dengan Poco M5, terus Samsung A14, Redmi Note 12, Realme C55. Secara spesifikasi Infinix Note 30 ini masih unggul. Tapi untuk jawaban panjangnya kita akan bahas Infinix Note 30 dan juga Note 30 Pro ini dari 7 perspektif. Yang pertama tentu soal desain. Soal desain saya pribadi malah suka Note 30 yang non Pro karena dia nggak ada frame kameranya. Jadi kelihatan kayak lebih simple, seamless, dan elegan. Tapi ini masalah preferensi sih ya. Kalau dari depan baru saya suka Note 30 Pro karena framenya terlihat lebih tipis terutama di bagian dagu bawahnya. Perspektif kedua kita bahas dari sisi layar. Untuk Note 30 dia memang refresh rate-nya sama dengan 30 Pro 120Hz tapi beda panel. Note 30 pakai panel IPS, Note 30 Pro pakai panel AMOLED. Yang kalau kita ngomongin vibrant, Note 30 nggak se-vibrant Note 30 Pro sih ya. Walaupun di bagian settingan display kita ubah ke bright color, tetap aja nggak bisa saingin vibrantnya AMOLED di Note 30 Pro. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin panel, ada yang suka panel IPS dan ada yang suka panel OLED. Saya pribadi kalau untuk editing ya suka IPS, tapi kalau untuk entertain, nonton emang OLED lebih kerasa detail gambarnya. Dan enaknya IPS, apa yang kita edit di situ dilihat layar IPS di device yang lain ya gambarnya bakalan kayak gitu. Kalau dilihat di layar AMOLED kadang warnanya kayak terlalu vibrant aja dan gak sesuai dengan warna yang kita pengen. Tapi terlepas mending AMOLED atau IPS, kalau kita ngomongin touch sampling lebih enak Note 30 Pro karena touch samplingnya Note 30 Pro ini 360Hz sementara Note 30 di 240Hz. Dan untuk multi touch gesturnya di Note 30 itu cuma support 5 touch gesture sementara Note 30 udah 10. Ketiga kita bahas audionya. Yang audionya ini menurut saya memang strategi gimmick marketing yang oke banget sih ya. Karena di kelas mid range 2-3 juta kalian dapat audio yang ditune sama JBL. Biasanya di laptop ataupun di smartphone cuma HP-HP dan juga laptop high-end aja yang mau berkolaborasi dengan brand speaker ternama. Contohnya kayak di XP, Bang & Olufsen, terus juga ada Harman Kardon. Karena nggak murah ya untuk dapetin kerjasama itu. Tapi di Note 30 bukan yang Pro masih tetap dapat sound yang ditune sama JBL. Walaupun buat saya pribadi yang saya suka banget sama JBL, soundnya ini kayak kurang JBL, kurang ngebas. Sebenarnya kalau dibandingkan HP 2 jutaan lain ya emang masih enak Infinix ini, suaranya di volume 100% itu nggak terlalu gembret, tapi ya kurang JBL aja. Saya udah otak-atik settingan audionya karena dia ada beberapa pilihan mode, jadi bisa kita atur equalizernya juga, tapi tetap yang saya dengerin sih
kurang JBL. Dan kemarin sempat saya bandingin sama Infinix Note 12 2023 untuk speakernya. Sama-sama dual speaker tapi Note 12 itu nggak ada JBL-nya. Dan kalau kita dengerin sekelebat aja kayak nggak ada bedanya. Kecuali kalau misalnya kita merem dan kita dengerin seksama. Memang Infinix Note 30 ini speakernya lebih bagus tapi gapnya kayak dikit aja gitu. Nggak yang terlalu imersif. Yang keempat, kameranya beda. Walaupun secara desain agak mirip, tapi konfigurasinya beda. Note 30 64 megapiksel main kamera, Note 30 Pro 104 megapiksel. Oke, jadi ini adalah kualitas video dari keduanya ya. Sebelah kiri itu Note 30 Pro, kanannya Note 30. Di resolusi sama-sama di 2K. Kira-kira kayak gini untuk kualitasnya. Ini hari jalan mundur, saya jalan maju. Jadi untuk kestabilannya kira-kira kayak gini. POV-nya pun juga mirip ya. Diem deh. Nah, sekarang saya mau coba untuk geser-geser kayak gini untuk autofokusnya. Untuk detail, kita coba lihat detailnya. Kalau misalkan saya ke bagian kamera deh, misalnya sets. Nah, seperti itu. Kalau di layar sih bagusan Note 30 Pro karena dengan AMOLED dan brightness-nya yang sampai 900. Tapi kalau dipindah di PC nanti kita lihat ya. Nah, kalau ini kita pakai resolusi 1080p dengan stabilizer ya. Kita coba ikutin anak saya nih. Jadi dia bawa kemana? Nah, ini stabil sih ya. Beda kalau tadi saya miring-miring aja udah seki. Atan, sini Atan. Wih, Atan. Yeah. Wih. Ini stabil sih ya. Ini saya benar-benar ngikutin dia yang kenceng. Nah, kayak gini kira-kira guys. Untuk detail coba kita zoom. Atan. Iya. Wah, dia hilang lagi. Kira-kira kayak gitu ya perbandingannya. Kalau untuk kamera depan kira-kira seperti ini. Ini sama-sama di resolusi 2K. Kita nggak usah main di 1080p nya karena nggak ada efek atau opsi stabilisernya untuk kamera depan. Tapi ya oke sih ya keduanya. Terus untuk SDR-nya juga mirip-mirip, tapi untuk warnanya sekali lagi karena mungkin dia OLED ya. Jadi warnanya itu lebih vibrant yang di Note 30 Pro. Untuk hasil preview langsung di HP-nya ini. Kalau untuk stabilnya kayak gini masih oke, nggak ada stutter, aman. Kelima, kita bahas masalah baterai. Baterainya sih sama-sama 5000 mAh, tapi yang beda adalah support fast chargingnya. Note 30 itu 33 watt, sementara Note 30 Pro dengan selisih 600.000 tadi 68 watt. Kita juga dapat adapter yang 68 watt. Plus kita juga dapat fitur-fitur kayak bypass charging, smart AI charging, power delivery 3.0. Keduanya ada, tapi yang menarik di varian Note 30 Pro ini dia support dengan wireless charging dan juga ada charging padnya di dalam paket pembelian. Jadi bayangin ya, di harga 3 jutaan udah dapat paket aksesoris lengkap. Biasanya brand lain itu kayak ambil profitnya dari aksesoris dengan klaim ramah lingkungan. Jadi cuman ada HP-nya aja, kadang sekarang juga nggak ada kabelnya, nggak ada adapter. Tapi di websitenya jualan kabel dan juga aksesoris originalnya. Gila gak tuh? Nah, si Infinix ini malah kasih aksesoris wireless chargingnya secara gratis. Kalau untuk daya tahan baterainya, ketika kita tes Note 30 Pro ini kayak lebih awet sedikit. Dengan TikTok 30 menit 3%, Note 30 4%, Genshin Impact 30 menit, Note 30 Pro itu sekitar 11%, Note 30 ada di 13%. Kalau untuk waktu pengecasannya, si Infinix Note 30 ini 0 ke 80%, dia butuh waktu sekitar 42 menit. Kalau untuk yang Pro 0 ke 80%, cuman butuh waktu sekitar 30 menit. Perspektif yang terakhir kita bahas performa lah ya, yang sebenarnya kita nggak usah bahas terlalu banyak karena chipsetnya juga membosankan sama kayak tahun lalu. MediaTek Helio G99, konfigurasinya juga sama 8GB 256. Yang kalau misalkan kita gunakan untuk main game Mobile Legends dia aman-aman aja. PUBG M juga dapat settingan smooth ultra dengan stabil di 40 fps. Genshin Impact juga masih oke dengan average 40-an fps. Tapi kalau framenya lagi padat banget dan HP-nya udah lumayan anget, dia turun di 22 fps, angka yang nggak playable untuk dimainkan. Untuk suhu permukaan juga masih tergolong aman di 42 derajat Celcius. Satu-satunya yang nggak kerasa bedanya adalah performa ya, karena ya chipsetnya sama, konfigurasi RAM dan juga storage-nya sama. Sekarang balik lagi ke pertanyaan, mending Note 30 atau Note 30 Pro setelah kalian
tahu jawaban panjang tadi? Well, sebenarnya tergantung budget juga. Jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu mentingin fast charging, terus AMOLED, terus juga kalian nggak butuh wireless charging, ya Note 30 ini kalau secara performa dia sama dengan Note 30 Pro. Kita bandingin dengan brand lain di kelas harga yang sama 2,4 juta, Infinix Note 30 juga masih oke. Tapi kalau misalkan dengan selisih harga tadi kalian nggak masalah dan kalian pengen dapat experience yang lebih dengan layar AMOLED, terus fast charging 68 watt, wireless charging, dan juga fitur-fitur flagship lain yang ada di Infinix Note 30 Pro, ya saran saya sih nabung dikit lagi untuk dapetin Infinix Note 30 Pro. Ya kayak nggak usah check in di OYO seminggu dibuat nabung bisa sih. Asalkan menurut saya harganya masih masuk akal. Jadi harganya kan awal-awal 2,8 juta terus naik ke 3,1 juta. Kalau misalkan kalian dapat udah di atas 3,4, 3,5 juta ke atas, menurut saya sabar dulu ya, tunggu harganya turun dulu. Jangan kemakan FOMO. Kalau kalian FOMO dan kalian beli terus ya harganya bakalan naik terus. Jadi santai aja lah. Saya Nika Sambudi and see you on the next video. Bye-bye.